Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Alia. Saya dari PIAUD A semester 6 Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain setting kelas indoor di PAUD TBS Kudus. Langsung saja ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip umum penataan ruangan di PAUD TBS Kudus. Yang pertama ada arah ruangan. Berdasarkan teori, menurut Mariana menyatakan bahwa secara umum arah ruangan sebuah kelas di TK sedikitnya akan mempengaruhi kondisi dan performance kelas tersebut. Ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut, serta udara yang segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Namun, jika letak arah ruangan tidak tepat, maka permasalahan tersebut dapat dikurangi dengan pewarnaan dinding kelas dengan cat warna yang lebih terang dan lembut. Nah, untuk PAUD TBS sendiri, itu arah ruangannya menghadap ke arah barat. Rata-rata arah ruangan kelasnya semua bahkan ya, arah ruangan kelasnya itu menghadap ke arah barat. Dapat kita lihat pada gambar ya, seperti ini. Itu arah ruangannya menghadap ke arah barat. Walaupun menghadap ke arah barat, namun untuk pencahayaan kelas sendiri sudah cukup karena masih terkena sinar matahari, sehingga ruang kelas itu tidak tidak terlihat gelap. Dan jikalau ruang itu dirasa gelap, guru dapat menyalakan lampu karena di setiap kelasnya sudah tersedia lampu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ukuran ruangan. Menurut teori, Haris Iskandar menyatakan bahwa idealnya setiap anak membutuhkan ruang gerak di dalam ruangan 3 meter. Membutuhkan ruang bergerak di dalam ruangan 3 meter. Lalu Bu Nur Hasanah juga menyatakan ruangan yang ideal itu ruangan yang tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Nah, di sini di PAUD TBS Kudus sendiri itu ruang kelasnya menurut saya cukup luas ya. Namun cukup luas di sini karena ruangannya juga selain digunakan untuk ruang belajar, juga digunakan untuk ruang tidur dan ruang makan. Jadi masalah luas ruangan di sini saya rasa cukup bagi anak-anak dan sudah ideal lah, karena satu ruangan difungsikan untuk beberapa hal seperti ruang makan dan ruang tidur tadi. Selanjutnya itu ada lantai. Nah, menurut Farida itu menyatakan bahwa tekstur lantai tidak licin agar tidak membahayakan anak. Lantai bisa dari bahan keramik, kayu, dan lain-lain. Lantai juga mudah dibersihkan, lantai tidak mudah lembab. Jenis bahan lantai yang digunakan diharapkan mampu mengenalkan macam-macam tekstur merangsang sensorik motorik anak. Nah, pada PAUD TBS sendiri kita bisa lihat pada gambar di samping ya. PAUD TBS sendiri itu menggunakan jenis keramik yang tidak terlalu licin sehingga cocok dan nyaman untuk anak karena lantai tersebut juga bersih. Selain itu juga salah satu lantainya itu datarannya itu pakai batako sehingga bisa melatih sensorik motorik anak untuk berlari-larian, bermain di sana seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada atap dan langit-langit. Menurut teori, Mariana mengatakan bahwa struktur bangunan atap TK yang ideal adalah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi peralatan dan media pembelajaran yang memiliki ketinggian yang beragam. Variasi dalam ketinggian atap akan membantu mengontrol bunyi atau keributan, di samping akan terasa melegakan dan menyenangkan. Nah, pada PAUD TBS sendiri
atap dan langit-langitnya itu dapat kita lihat ya pada gambar. Rata-rata ketinggian atap pada PAUD TBS itu sama karena apa? Karena struktur bangunannya. Dia kan mempunyai struktur bangunan yang bertingkat. Ada 3 lantai di sana. Ada lantai 1, 2, dan 3, sehingga atap-atapnya itu ketinggiannya sama. Tapi menurut saya itu tidak menjadi masalah karena atapnya juga tidak terlalu rendah. Atapnya lumayan tinggi sehingga nyaman, kelasnya nyaman dan cocok digunakan. Selanjutnya ada penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Menurut teori, Mariana menyatakan bahwa sekalipun dinding permanen memberikan privasi akustik, beberapa dinding interior yang tidak permanen memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyusunan dan penataan ruangan. Hal ini tergantung kebutuhan dan kemampuan sekolah dalam melakukannya. Untuk pemilihan warna, sebaiknya memperhatikan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan bagaimana ruang yang mampu memberikan suasana hangat, nyaman, bebas, rangsang, dan aman. Nah, pada PAUD TBS sendiri, itu pemilihan dinding dan pemilihan warna ruangannya kita dapat lihat ya pada setiap kelas. Itu didominasi warna ruangan hijau dengan dindingnya dihiasi hiasan hiasan gambar-gambar lucu ya, seperti gambar pohon, gambar awan-awan. Cukup mencerminkan bahwa itu ruang TK kelas yang sangat nyaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis ruangan yang ada di PAUD TBS Kudus. Yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelas di sini ruangannya di PAUD TBS Kudus itu ruang kelas sentra ya. Jadi ada beberapa ruang